Mandua Flores Timur itu menurut saya istimewa karena alasan sejarahnya. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur bersama Ibu memilih untuk berkunjung ke Mandua Flores Timur. Teman-teman guru perhatikan anak didik kita, dan intinya bahwa harus punya kreativitas yang lebih, tidak menonton pada tugas utama kita. Jika dia memiliki bakat minat seperti itu, beri dia jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Salam. Selamat malam sahabat Bintai Bincang Santai Mandua Flores Timur dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi di layar kaca Anda. Semoga kita semua dalam keadaan lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Dalam menjalankan aktivitas keseharian kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat Bintai Manda kali ini, Bintai kita kali ini, alhamdulillah saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh senior saya selaku host utama kita pada malam hari ini. Dan beliau merupakan host pertama kali dalam Bintai kita ini. Dan tidak perpanjang kata lagi, saya minta kesediaan beliau untuk berkenalan diri. Kepada senior saya, mohon untuk kesediaannya berkenalan diri. Ya, terima kasih saudaraku Iwan, sahabat Bintai Mandua Flores Timur dimanapun berada. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Haris Hamid, salah seorang guru di Mandua Flores Timur dan kebetulan pengasuh mata pelajaran Al-Quran Hadis. Saya kira demikian saudara saya Iwan, saya kembalikan. Baik, terima kasih untuk Bung Haris senior saya. Gimana nih? Saya melihat teman-teman sekalian di depan layar kaca Anda di sini tentunya tidak asing lagi narasumber kita pada malam hari ini. Tentunya saya selaku bawahan beliau pasti rasa deg-degan juga nih. Maka dari itu saya minta kesediaan juga selaku senior sebagai host pertama agar bisa membawa kita dalam Bintai kali ini dengan perkenalan diri mungkin langsung dari beliau narasumber kita bersama Ibu, dan waktu sepenuhnya saya berikan. Terima kasih. Iya, terima kasih saudaraku Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Bintai Mandua Flores Timur dimanapun berada, malam ini di tengah-tengah kita hadir dua orang narasumber dan tentunya kita semua merasa penasaran siapa gerangan narasumber yang sesungguhnya pada malam hari ini. Untuk itu saya mohon waktunya kepada Bapak pertama untuk bisa memperkenalkan diri. Saya persilakan Bapak. Terima kasih. Halo sahabat Bintai Bincang Santai. Ya, pertama tentu saya merasa gembira dan terhormat untuk pertama kalinya berada di ruang Bincang Santai milik Madrasah Aliyah Negeri 2 Flores Timur. Ya. Ini merupakan momen pertama dan sangat istimewa karena didampingi oleh pasangan hidup. Untuk masyarakat Flores Timur saya yakin pasti sudah sangat mengenal saya, tetapi pada momen istimewa ini ada baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya Yosef Aloysius Baba Putra. Sekarang oleh negara diberi amanah memimpin lembaga Kementerian Agama di Kabupaten Flores Timur. Saya kira itu. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Selanjutnya saya juga berikan kesempatan kepada Ibu untuk bisa memperkenalkan diri. Selamat malam untuk sahabat Bincang Santai. Ya, perkenalkan diri, saya istri dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur.
Ibu Maria Yulia Avista. Saya kira itu saja. Maaf Ibu, kalau boleh tahu di instansinya tempat pekerjaannya di instansi mana Bu? Saya Sebelumnya ya. Sebelumnya. saya seorang perawat. Saya di puskesmas di Kabupaten Sika dan baru 2-3 minggu ini baru pindah mengikuti suami di Iya. Kementerian Agama. Agak aneh ya. Agak Iya. perawat ini. Agak. Banyak orang yang juga kayak tidak percaya kenapa perawat bisa pindah ke Kementerian Agama. Tapi memang kayaknya penting, harus ada perawat di Kementerian Agama. Karena makin ke sini kayaknya banyak kehidupan manusia, banyak ASN tentunya. Iya. Agak Betul sahabat Iwan, memang harusnya begitu. Siapa tahu program-program kesehatan di Kementerian Agama bisa terjamin khususnya di Kabupaten Flores Timur. Ya, baik Bapak dan Ibu, ini ada sebuah keistimewaan yang tentunya didapatkan oleh Madrasah Aliyah Negeri 2 Flores Timur. Karena malam ini Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur bersama Ibu memilih untuk berkunjung ke Mandua Flores Timur, dan tidak hanya sekedar mengunjung, tapi sekaligus menginap di asrama Mandua Flores Timur, sekaligus hadir untuk sama-sama apel peringatan Hari Pendidikan Nasional besok tentunya di Mandua Flores Timur. Kira-kira apa gerangan dengan Mandua Flores Timur sehingga Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur bersama Ibu memilih di Mandua Flores Timur? Baik, kenapa saya pilih Mandua Flores Timur? Ya, karena Mandua Flores Timur itu menurut saya istimewa karena alasan sejarahnya. Karena itu saya kira karena alasan sejarah itu pula yang menarik saya untuk coba terus mengambil inspirasi semangat juang orang-orang Solor, tepatnya di Lamakira ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dalam permenungan saya atau dalam rencana saya ke depan, seandainya dimungkinkan, saya akan berusaha mungkin sama-sama dengan pasangan, dengan ibu, ya mudah-mudahan ya, kalau bukan tiap bulan ya 2 atau 3 bulan sekali, itu mungkin menginap di tempat-tempat di wilayah ini. Bisa saja di madrasah, salah satu fokus madrasah, bisa juga untuk pelayanan umat beragama di KUA mana, atau juga mungkin di gereja, di pastoran program. Itu bisa. Itu salah satu cara untuk bagaimana mengkomunikasikan, menyampaikan apa yang dikerjakan oleh Kementerian Agama, tapi juga sekaligus menyerap informasi apa yang dibutuhkan umat beragama di tempat-tempat itu. Alasan yang berikut, memang bertepatan besok itu peringatan Hari Pendidikan Nasional. Ya, saya tahu betul kita besar, menjadi terkenal dan profesional itu tidak lahir begitu saja. Dan pendidikan menjadi sangat penting. Saya merasa bahwa ketika berada di Solor itu ya sebuah spirit perjuangan yang luar biasa yang ada. Karena itu perlu kita gali itu dan perlu kita tularkan pada generasi-generasi kita ke depan. Karena alamnya memang tidak menjanjikan. Tetapi kenapa dari Flores, khususnya dari Solor itu melahirkan orang-orang besar? Seperti itu. Itu inspirasi. Iya. Inspirasi yang luar biasa ya sahabatku Iwan. Mantap sekali. Iya. Kemudian Ibu kira-kira
mungkin seperti perkenalan awal tadi bahwa Ibu mungkin pertama berkunjung Ya. ke Mandua Flores Timur. Kira-kira apa kesan yang bisa Ibu rasakan kira-kira? Baik, kalau saat pertama kali menginjakkan kaki di sini, memang aduh, di sini tidak jauh beda dengan di Maumere, kampung saya. Mungkin di sini agak sedikit banyak batunya. Betul. Ya. Iya, iya, Kalau batu. yang pernah saya dengar bilang di Solor itu batu yang bertanah, bukan tanah yang berbatu. Iya, 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 iya. Lebih banyak batunya Batu yang daripada bertanah. tanah. Ya. Tapi tentu saja orangnya tidak sekeras batu, tidak, orangnya ramah. Iya, 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 Terima iya. kasih karena saya sudah bisa sampai ke sini. Ini yang kedua, karena yang pertama saya ke minggu lalu, Pamekayu. Pamekayu Pamekayu. Iya, Solor Barat. Barat, ya. Sini Solo Timur. Iya. Iya, terima kasih Ibu. Baik, selanjutnya mungkin Bapak dengar-dengar memang cerita Bapak di dalam karir sebagai seorang abdi negara. Itu karirnya mungkin dari bawah, kemudian sempat menjadi Kasubag, lalu kemudian menjadi kepala kantor. Hari ini dipercayakan oleh negara menjadi kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur. Kira-kira apa trik-trik sehingga Bapak mungkin bisa dianggap sebagai seorang yang suksesor, sehingga bisa dijadikan sebagai orang yang mungkin memiliki tangan dingin, Karena memang, sehingga ya, iya. teman-teman, ini kita lihat secara resmi masih terlalu muda. Iya. Terlalu muda, tapi sudah berhasil sampai memiliki jabatan selaku kepala kantor. Kepala kantor Kementerian Ini Agama. teman-teman sekalian mungkin minta kira-kira gimana kiat-kiatnya, gimana caranya, tips-tipsnya mungkin. Baik, memang kita mesti mengakui bahwa masing-masing orang itu punya impian. Siap. Punya impian. Ya, tetapi impian itu di impian itu bukan dalam artian bahwa kita ini tamak, Siap. Siap. tamak untuk berkuasa, tidak. Impian itu sebenarnya impuls atau motivasi. Itu yang membuat kita mau tidak mau mesti mewujudkan itu. Tetapi menurut saya apa yang saya peroleh hari ini, itu bukan semata-mata karena kerja keras saya, tetapi lingkungan, orang-orang yang ada di situ, ada di sekitar kita dalam seluruh tahapan proses perjalanan kita. Dan yang paling penting menurut saya adalah mau tidak kita keluar dari zona nyaman. Iya, betul. Kita Harus berani keluar dari zona nyaman. Ya. Karena ketika kita keluar dari zona nyaman, kita memiliki kemampuan, keterampilan, dan skill untuk berusaha mempertahankan diri. Ya. Dengan cara itu, mengeluarkan seluruh kemampuan kita. Bayangkan kalau mau berada di tengah zona nyaman. Seperti itu saya datang. Ya, saya jujur, saya memang diangkat pertama sebagai penyuluh agama. Penyuluh agama ya. Ya, penyuluh agama. Dan dulu ketika ditempatkan tuh masih ada tanya, mau ditempatkan kemana, gimana, Iya. mau pulang, mau merek atau tidak. Saya sampaikan waktu itu saya tidak mau pulang. Saya tidak mau pulang. Berarti tidak cinta tanah air ya. Untuk saya awal ini saya mesti di luar. Ya, di luar. Jadi saya tidak pulang waktu itu. Saya ditempatkan di Rotendao. Ya, Rotendao. Ya, Rotendao. 10 tahun di sana. Luar biasa, 10 tahun ya, 10 Pak. tahun di sana dari 2005 sampai dengan 2015. Ya.
Lalu hal yang berikut yang membuat kita itu dipercaya adalah ya kita tunjukkan kita punya kinerja. Tunjukkan kita punya kinerja, profesional dalam bekerja, tetapi juga loyalitas. Ya, percuma kalau hanya profesional, percuma. Karena di dalam organisasi loyalitas itu perlu. Di dalam organisasi pintar saja tidak cukup. Siap. Siap, Pintar siap. saja tidak cukup. Tapi kemampuan beradaptasi, kemampuan untuk merekam, kemampuan untuk membaca kemauan pimpinan itu seperti apa. Seperti itu. Jadi yang pertama, ya mau tidak mau keluar dari zona nyaman. Zona nyaman. Zona Tunjukkan nyaman. prestasi, lalu keluarkan energi dan keterampilan yang berbeda. Saya cerita misalnya, Iya. saya penyuluh. Saya penyuluh, ya. Tetapi ketika di Rote, saya kerja sebagai penyuluh sekaligus mengambil peran sebagai humas di kantor. Nah, ceritanya kenapa saya sampai di Kasubag Humas itu lebih banyaknya karena saya humas. Iya. Banyak karena saya humas. Itu juga karena istilahnya blessing in disguise. Ya, rahmat muncul ketika dalam situasi tertentu. Seperti kaos misalnya. Itu karena waktu itu media Pos Kupang Iya. itu tidak ada orangnya di Rote. Saya mengambil peran sebagai jurnalisme warga. Luar biasa ya Pak Iwan. Jurnalisme warga. Jadi informasi-informasi kegiatan di kantor agama, tetapi juga informasi kegiatan-kegiatan masyarakat saya liput dan Pos Kupang memberikan ruang itu di kolom rubrik jurnalisme warga. Jadi saya isi itu. Jadi akhirnya ya, singkat cerita mungkin karena itu sering muncul di Pos Kupang bukan sebagai penyuluh, sebagai orang yang melaporkan atau menjadi kontributor berita, ya kita dipercayakan untuk ke Kanwil. Seperti itu. Jadi itu akhirnya sepertinya. Jadi kita tidak boleh merasa nyaman dalam suatu pekerjaan. Harus berani untuk mengembangkan keterampilan yang lain. Yang spesifik. Itu yang dilihat. Kalau keterampilan yang sama saja tidak muncul. Seperti itu. Ya, itu pengalaman saya seperti itu. Jadi saya bukan menafikan atau mengabaikan peran penyuluh agama. Memang kita kerja sebagai penyuluh agama gitu. Tetapi yang muncul di dalam ini karena sering tulis di Pos Kupang. Sampai anaknya bilang Bapak sudah terkenal. Oh, luar biasa. Iya. Hampir setiap kali koran Pos Kupang masuk selalu ada rubrik itu anak baca. Aduh, Bapak sudah terkenal. Luar biasa. Kira itu ya. Gitu. Ya, baik. Jadi memang senior, minta maaf, ini juga sebenarnya inspirasi bagi kami, khususnya saya, Pak Ustadz Haider Bino, Ustadz Maskur, teman-teman dari ND, saya dari Alor, yang mana seperti disinggung sama Pak Kepala tadi bahwa siap untuk berada keluar dari zona nyaman. Beliau saja mampu mengabdi di Rotendao, jauh dari kampung halaman beliau selama 10 tahun. Maka insya Allah kita juga siap, kira-kira begitulah. Luar biasa. Iya. Harus berani keluar dari zona nyaman dan intinya bahwa harus punya kreativitas yang lebih tidak monoton pada tugas utama kita. Harus bisa kembangkan kreativitas yang lain. Dan lebih menarik lagi Ustadz Iwan, bukan hanya berprofesi sebagai seorang pegawai negeri sipil, tetapi juga dipakai di luar dari
kantor. Tidak main-main, langsung di pos Kupang. Iya, pos Kupang. Iya. Baik, ini kita sedikit bergeser ke Ibu ya, Iya. Pak Iwan. Ini sangat menarik ini kalau melihat dan membaca dan mendengar karir Bapak tadi, Ibu. Ya kami melihat ini adalah pasangan yang serasi, pasangan yang muda, tapi tentunya ada hal-hal yang menarik baik di antara Bapak, baik di Bapak maupun Bapak ke Ibu maupun Ibu ke Bapak. Iya. Kira-kira ada apa di Bapak sehingga ya kelihatannya serasi sekali begitu Ibu. Minta maaf kita sedikit masuk ke asmara Ibu. Ya kami persilahkan Ibu. Memang dari sebelum menikah kita disebut kakak adik. Oh Iya, iya, iya. sebelumnya sudah kenal Iya. dekat itu. Waktu itu memang saya masih bekerja di rumah sakit. Waktu ada keluarga yang masuk rumah sakit tanya, Ibu ada keluarga yang ini, saya bilang tidak, kami tidak keluarga. Tapi ya kenal. Iya, Sampai sudah menikah di kantor pun ada yang tanya, Iya. ini apakah kawinnya masih kawin dalam keluarga? Kami Siap. masuk akal mukanya masih mirip. Ada chemistry-nya. chemistry-nya. Jangan-jangan Bapak sempat pura-pura menjadi pasien mungkin. Sekali. Bukan sakit, bukan pura-pura. Iya. Ya. Ya terima kasih Bu. Ini minta maaf sekali lagi Bu, sedikit mengorek tentang kisah asmara Ibu. Ya mungkin selanjutnya ke Bapak mungkin. Iya, iya. Ini kan besok bertepatan dengan Hari Peringatan Pendidikan Nasional Bapak. Tentu Bapak juga mungkin hadir di MAN 2 Flores Timur dan besok juga kita sama-sama untuk apel memperingati Hari Pendidikan Nasional. Tentunya ada harapan-harapan yang bisa disampaikan oleh Bapak selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur kepada seluruh civitas akademika MAN 2 Flores Timur. Sehingga paling tidak MAN 2 Flores Timur kira-kira apa yang bisa dilakukan dan peran MAN 2 terhadap peningkatan mutu pendidikan khususnya mungkin. Kami persilakan Bapak. Baik. Tentang peringatan Hari Pendidikan Nasional besok tanggal 2 Mei itu tema yang diusung kalau tidak salah terus bergerak, lanjutkan merdeka belajar. Iya. Itu tema nasionalnya. Tentu ada latar belakang. Tema nasional itu tentu ada latar belakang terus bergerak dan lanjutkan merdeka belajar. Tentu ada latar belakang, tentu ada evaluasi dan melihat bahwa sepanjang kurang lebih 5 tahun pengembangan proses pembelajaran atau pendidikan itu mengalami peningkatan sebenarnya, peningkatan. Tetapi ini saya mau katakan secara khusus bahwa pendidikan memang memegang peranan yang cukup penting, bahkan utama. Setiap masalah, saya bahkan katakan bahwa setiap masalah itu hanya bisa dihadapi kalau kita memiliki pengetahuan, kalau kita memiliki pendidikan yang cukup. Ya, karena itu harapan saya untuk sivitas akademika Madrasah Aliyah Negeri Flores Timur, khusus untuk anak-anak saya, siswa-siswi saya, manfaatkan waktu dalam jenjang pendidikan ini, manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk belajar, terlebih membaca. Baca. Kita mungkin sekarang kehilangan semangat untuk membaca. Tetapi sebenarnya membaca menduduki posisi yang sangat penting untuk mengetahui lebih banyak. Karena itu saya betul-betul mengharapkan sivitas akademika
itu membentuk sebuah komunitas membaca, saling belajar, saling menyebar ilmu pengetahuan. Siap. Siap, siap. Apalagi label MAN 2, label MAN 2 itu berada di sebutan Bukit Peradaban. Siap. Siap, siap. Mesti harus disadari itu. Siap. Jika menunjuk pada nama Bukit Peradaban, semua orang akan memandang kita. Semua orang akan memandang kita, semua orang akan melihat kita, semua orang akan menjadikan kita sebagai rujukan. Entah itu proses belajarnya, output pendidikannya, dan juga hal-hal prestasi yang sudah kita tunjukkan. Karena itu maka ya mudah-mudahan anak didik saya dan juga para guru tenaga kependidikan betul-betul memegang peran ini, baik pendidikan, pengajaran, untuk selalu memunculkan semangat untuk terus belajar Siap. Siap, siap. pada anak didik kita. Ya. Kembangkan apa yang menjadi minat anak-anak. Ya. Kalau itu sekarang atau ke depan itu kita tidak ada lagi klasifikasi sekolah, kelas IPA, kelas IPS. Iya, iya. Karena orang kemudian menyadari bahwa masing-masing siswa itu punya bakat, minat tertentu, tidak bisa dikelompokkan ke kelas ini. Iya, iya. Karena itu saya harap betul teman-teman guru perhatikan anak didik kita Siap, siap. dan arahkan. Jika dia memiliki bakat, minat seperti itu, beri dia jalan. Siap, siap. Karena ke depan tidak cukup memiliki pengetahuan yang banyak tapi sedikit. Ilmu banyak tapi sedikit. Tapi mesti dibalik. Sedikit tapi banyak sekali ilmu yang dia dapat. Iya, iya. Sehingga dia menjadi profesional. Seperti itu. Nah, harapan saya seperti itu. Siap. Pandang MAN ini sebagai titik orang melihat. Karena ini sudah menyebut diri sebagai Bukit Peradaban. Siap, siap, Bapak. Jadi semua orang akan melihat sejauh mana kiprah MAN ini bisa melahirkan generasi yang betul-betul berkualitas. Amin, amin. Siap, Bapak. Berimbang secara ilmu pengetahuan, juga sekaligus iman, agama, kesehatan, amal. Saya kira itu ya. Iya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Yang terakhir mungkin saya sedikit ke Ibu, yang terakhir. Artinya bahwa sebelum menjadi warga Kementerian Agama tentunya Ibu dari kesehatan. Tentu paling tidak ada langkah-langkah konkret dan kreasi-kreasi yang mungkin bisa dilakukan di Kementerian Agama khususnya di bidang kesehatan. Saya persilakan, Bu. Saya datang ke Kementerian Agama melamar diri masuk menjadi keluarga besar Kementerian Agama dengan latar belakang saya di bidang kesehatan. Sedikit saya tahu banyak bahwa Kementerian Agama juga berkontribusi untuk kegiatan stunting. Jadi itu mulai dari pembinaan kesehatan dari remaja putri, calon pengantin di KUA, lalu pemeriksaan kesehatan anak sekolah, lalu dengan sedikitnya saya bisa memberikan pelayanan kesehatan kepada bapak-bapak di kantor. Iya. Ini bagus ini, sahabat Iwan. Seperti yang saya katakan tadi kan sebenarnya Kementerian Agama juga butuh sekali orang Namanya kesehatan. Iya. Terutama yang tadi terkait dengan pernikahan tadi. Iya. Yang menarik itu di situ karena memang apalagi di MAN itu kan di usia-usia yang ke arah situ toh. Iya. Baik, Bapak terima kasih banyak. Ibu terima kasih banyak
karena sudah bersedia untuk hadir di Bincang Santai Mandua Flores Timur. Semoga apa yang disampaikan dan diharapkan tadi insya Allah mudah-mudahan terus menjadi motivasi dan cambuk bagi kita semua dan juga khususnya keluarga besar Mandua Flores Timur. Pak Iwan ya. Amin. Ya. Ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Bapak dan Ibu, dan selanjutnya saya kembalikan ke saudara saya Iwan. Siap, hormat senior saya, terima kasih karena telah membawa kita mungkin dalam sebagai host pada pertemuan Bincang Santai Mandua Flores Timur malam ini. Nah, sahabat Bintai sekalian, ada hal menarik yang coba saya petik, saya tegaskan kembali, saya menyampaikan kembali apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur. Bahwasannya khususnya di wilayah Solor dan lebih khususnya di Lamakera, beliau melihat bahwa perjuangan para leluhur kita, orang-orang terdahulu kita itu luar biasa sekali. Betul Pak Sehingga Iwan. beliau ke sini memilih Mandua Flores Timur juga sekaligus karena alasan yang tadi. Melihat bagaimana orang-orang terdahulu, para kakek-kakek kita, nenek-nenek kita tuh memperjuangkan segala hal sehingga membuat khususnya Lamakera ini sampai alhamdulillah bisa seperti ini yang kita lihat. Lalu Sejarah yang kemudian, yang kedua terkait dengan Bukit Peradaban. Telah dinobatkan selaku sebagai Bukit Peradaban berarti tidak main-main. Orang melihat kita itu sesuatu yang berbeda, yang tentunya lebih dari yang lain. Nah, ini memang menarik betul dan tentunya kami keluarga besar Mandua Flores Timur sangat berbahagia, memiliki rasa bangga karena malam hari ini kami bisa berbincang santai dengan Kepala Kantor sekaligus dengan Ibu. Alhamdulillah, maka mewakili seluruh Sindikas Akademika Mandua Flores Timur, kami mengucapkan banyak terima kasih dan khusus salam kami untuk seluruh keluarga besar keluarga Kementerian Agama Flores Timur. Dan mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bismillah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Iya.